Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Abi. Nah, di sini Abi akan memberi contoh ya, contoh soal untuk gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, di mana gerak lurus berubah beraturan itu kita sudah dapatkan ya formulanya, tadi sudah Abi sampaikan, sudah Abi jelaskan. Nah, di sini ada contoh soal. Ya, kita akan mulai ya. Yang pertama, sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dihidupkan dan bergerak dengan percepatan tetap. Oke, awalnya mobilnya itu diam, ya kan ya? Sini katanya diam. Kemudian dihidupkan dan bergerak. Oke, awalnya diam dan bergerak dengan percepatan tetap. Oke, dapat kita. Percepatan tetap 3 meter per sekon kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 6 sekon, mesinnya dimatikan ya, mesinnya dimatikan. Oke. Setelah mobil bergerak, mobil itu bergerak, jadi tadi percepatannya tetap dan mobil bergerak selama 6 sekon. Dari diam kemudian semakin cepat ya, ada percepatan tetapnya 3 meter per sekon kuadrat dan bergeraknya selama 6 sekon. Setelah bergerak 6 sekon, ternyata katanya mesinnya dimatikan. Oke, mesinnya dimatikan. Berarti kalau setelah mesinnya dimatikan, pasti nanti kecepatannya semakin berkurang. Artinya ada perlambatan saat mesin dimatikan. Kemudian mobil mengalami perlambatannya, nah, kan ya, mengalami perlambatan tetap, akhirnya berhenti. Oke, akhirnya berhenti selama 9 sekon setelah mesin dimatikan. Jarak yang ditempuh mobil saat mesin dimatikan hingga berhenti adalah berapa meter? Oke. Kita akan bahas ya. Nah, di sini Abi ambil datanya. Yang pertama katanya mobil mula-mula diam ya. Mula-mula diam berarti V0-nya itu sama dengan 0 ya. Kemudian dihidupkan dan bergerak dengan percepatan tetap. Oke, berarti percepatannya yaitu 3 meter per sekon kuadrat. Oke. Setelah mobil bergerak selama 6 sekon. Oke, berarti T-nya katanya 6 sekon. Kemudian mobil mengalami perlambatan tetap dan akhirnya berhenti selama 9 sekon. Oke. Jadi Abi akan ilustrasikan ya. Misalkan gambarnya seperti ini. Set. Kemudian lagi set. Nah, ada kondisi dia di A, di B, di C ya. Saat A ke B katanya mobil itu awalnya diam, bergerak dengan percepatan tetap. Berarti tadi ada A-nya ya, dia geraknya ke sini, ada A-nya, V0-nya ada, kemudian sampai di sini sampai titik B itu VT, ya, kecepatan akhirnya atau kecepatan pada waktu T. Kemudian pada saat di B ini mobil tadi mengalami perlambatan. Nah, akhirnya dia di sini berhenti. Akhirnya mobil tadi sampai di sini dia berhenti katanya. Ditanya katanya, berapa sih jaraknya dari saat mesin dimatikan sampai mobil berhenti? Berapa S-nya di sini? Berarti untuk mencari S di sini ya, kita harus punya. Nah, kita masih ingat ya rumusnya tadi ya, yaitu rumus untuk mencari S itu sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat ya, AT kuadrat. Nah, untuk mencari S berarti kita butuh data V0 ya, V0, kemudian waktu ya, kemudian percepatan waktu ya. Tadi kita sudah dapatkan bahwasanya waktu dari dia ngerem, nah ini ya, selama dia ngerem itu saat mesin dimatikan adalah 9 sekon. Oke, berarti T-nya itu 9 sekon di sini. Terus V akhirnya di sini sama dengan 0 katanya. Ya, kenapa? Karena kecepatan akhirnya dia saat berhenti, berarti dia kecepatan akhirnya sama dengan 0. Berarti kita butuh kecepatan awalnya di sini. Berapa kecepatan awalnya saat di sini saat mesin dimatikan? Berapa kecepatan saat itu sebelum mesin dimatikan? Nah, itulah kecepatan awalnya.
yaitu sebelum mesin dimatikan adalah kecepatan akhir dari A ke B ya, dari A ke B. Maka kita dapatkan, kita cari dulu nih berapa sih kecepatan akhir di titik B sebagai kecepatan awalnya di titik atau saat mesin mau dimatikan. Berarti kita cari dari persamaan ini, kita cari VT-nya dulu. VT sama dengan V0 plus AT. Kenapa plus? Karena saat di titik A ke titik B, ya titik A titik B, kecepatannya semakin bertambah ya. Awalnya dia diam, semakin bertambah. Berarti dia dipercepat. V0-nya tadi sudah tahu kita 0 ya kan ya. Plus AT-nya berapa tadi? A-nya katanya 3 meter per sekon kuadrat, T-nya dalam waktu 6 sekon. Oke, berarti VT-nya sama dengan 18 meter per sekon. VT sama dengan V0 di saat di titik B lah ya. Abi ambil titik B. Di mana titik B ini saat mesin mau dimatikan. Nah, V0B ini sama dengan VT, sehingga dari persamaan ini ya, persamaan ini kita bisa dapatkan ya, pindahkan. Nah, seperti ini ya. Dapatkan bahwasanya S itu sama dengan V0-nya tadi oke, kita belum dapatkan ya. Berapa percepatan berapa perlambatan saat mesin dimatikan ya. Dari titik B ke titik C. Maka kita cari dulu nih. Cari dulu berapa percepatannya. Kita cari di sini ya. Dimana pakai rumus yang satunya. VT sama dengan V0 minus AT. Kenapa minus? Karena mobilnya lama-lama dia berhenti. Awalnya dia punya kecepatan, terus sebelum dia sampai di titik C atau pada titik akhirnya adalah kecepatannya sama dengan 0, sehingga VT-nya sama dengan 0. V0-nya yaitu sama dengan VT. Dimasukin nih. V0-nya sama dengan V0B ya. Sehingga dapat 18 minus. Di sini A-nya yang ditanya, T-nya 9 sekon. Ya udah tinggal pindah ruas. 9A sama dengan 18, berarti A sama dengan 18 dibagi 9 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kita dapat nih percepatannya ya. Kecepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, baru kita masukkan ke rumus ini gitu ya. Yaitu dapat nilainya di mana S ya sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Kita dapat tandanya itu adalah minus. Kenapa? Karena semakin berkurang kecepatannya. Sehingga S sama dengan V0-nya adalah ini sama dengan V0B sama dengan VT-nya yaitu 18 meter per sekon. 18, T-nya adalah 9 ya, 9 sekon minus setengah, A-nya tadi 2, T-nya adalah 9 kuadrat. Ini bisa kita coret ya, sehingga dapat 18 dikali 9 kemudian dikurang dengan 9 kuadrat ya. 18 kali 9 itu 162 dikurang 9 kuadrat yaitu 81. Sehingga dapat 162 dikurang 81 adalah 81 meter. Nah, inilah S-nya ya. Sehingga dapat untuk jawaban jarak tempuh atau jarak yang ditempuh sejak mobil dimatikan hingga berhenti adalah 81 meter gitu. Oke, ini untuk soal nomor 3 ya, halaman 102 bab gerak lurus di kelas 10. Oke, mungkin itu untuk bahasan soal ini. Silakan dipahami. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang bingung, silakan ditanyakan dengan Abi. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.